Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini pokok bahasan kita adalah tentang pengembangan keterampilan berbicara. Nah, tentu saja beberapa minggu yang lalu Anda telah menguasai tentang apa itu berbicara, dan juga Anda sudah menguasai bagaimana ciri-ciri berbicara yang ideal, dan juga Anda telah menguasai bahasa tubuh di dalam berbicara. Tentu saja saudara, Anda pun harus mempelajari juga tentang pembelajaran berbicara itu sendiri ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengembangan keterampilan berbicara itu sendiri. Anda sebagai seorang guru bahasa Indonesia, tentu saja Anda harus mampu untuk mengembangkan keterampilan berbicara ini sehingga nanti Anda mampu menyampaikan kepada calon siswa Anda sebagai calon guru bahasa Indonesia tentunya ya. Ini akan bermanfaat sekali bagi keterampilan berbicara Anda sendiri maupun siswa Anda nantinya apabila Anda menguasai topik pembicaraan kita pada hari ini. Saudara, perlu Anda ketahui bahwa di dalam pengembangan keterampilan berbicara ini tentunya Anda harus memperhatikan berbagai hal ya. Terutama Anda harus memperhatikan materi pembelajaran berbicara itu sendiri yang akan Anda kembangkan. Nah, ke dalam kompetensi berbicara itu ya, tentu saja nanti siswa Anda dituntut untuk terampil di dalam berbicara. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengembangan keterampilan berbicara. Saudara, tentu saja perlu kita ketahui dulu bahwa materi pembelajaran yang dikembangkan itu bermuara pada pengembangan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi di dalam berbahasa itu tentunya ada kompetensi berbicara, kemudian kompetensi menyimak, kompetensi membaca, juga kompetensi menulis. Nah, dari keempat kompetensi itu salah satunya kompetensi berbicara ini harus Anda kuasai di dalam keterampilan berbahasa. Saudara, terdapat 4 unsur dalam pengembangan keterampilan berbicara yang harus atau wajib Anda kuasai. Jadi paling tidak ini ya, minimal ada 4 unsur yang harus Anda kuasai di dalam pengembangan keterampilan berbicara. Yang pertama itu menceritakan pengalaman. Saudara, semua kita tentu saja punya pengalaman, bukan? Nah, tetapi tidak semua kita mampu menceritakan pengalaman kita tersebut dengan baik, dengan teratur dan menyenangkan bagi orang lain atau pendengar kita ya. Nah, saudara, pengalaman itu tentunya dapat dibedakan pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Ya, nah bercerita pengalaman berarti adalah sebagai wahana kita melatih diri ya. Nah, ini bagus sekali Anda latih siswa Anda untuk menceritakan pengalamannya. Apakah itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Ini nanti mereka akan terampil berbicara. Jadi silakan saja Anda latih nanti mereka di depan kelas ya. Kemudian saudara, yang kedua itu menceritakan tokoh. Jadi 4 unsur tadi itu, unsur yang kedua ini adalah menceritakan tokoh. Saudara, menceritakan seorang tokoh itu berarti menceritakan tentang siapa tokoh tersebut, kapan dan di mana dilahirkan, serta apa-apa yang telah diperbuat sehingga dia layak disebut sebagai tokoh. Nah,
Berarti perlu kita ingat bahwa tidak semua orang bisa kita jadikan tokoh ya. Oleh karena itu, menceritakan seorang tokoh tentu saja mempunyai tujuan tertentu. Jadi silakan Anda pilih saja jika Anda ingin menceritakan seorang tokoh ya silakan. Misalnya tokoh perjuangan bangsa ya, atau ya tokoh pembangunan nasional misalnya itu. Ya, misalnya Anda menceritakan tentang presiden, bagaimana presiden di dalam membangun tanah air ini sehingga menjadi maju ya, ataupun tokoh-tokoh nasional lainnya yang bisa Anda ceritakan, maupun tokoh-tokoh agama misalnya ya, bisa juga Anda ceritakan di dalam hal ya pengembangan agama di Indonesia ini misalnya ya, bagaimana Anda bisa menyampaikan tentang tokoh tersebut. Sebaiknya Anda harus memahami tentang tokoh itu. Kalau Anda tidak memahaminya, Anda tidak akan mampu menyampaikannya dengan baik. Oleh sebab itu, sebelum kita berbicara tentang tokoh tersebut, kita harus menguasai dulu biografi si tokohnya ya, profil si tokoh tersebut, atau profil si tokoh tersebut ya. Nah, jadi silakan saja Anda bisa melatih siswa Anda nantinya, selain tadi itu menceritakan pengalaman yang dialaminya, baik itu pengalaman menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan, dan juga menceritakan tokoh yang mereka kuasai ya, atau bisa jadi tokoh itu tokoh idola mereka, bisa mereka ceritakan kepada teman-temannya di kelas ya. Kemudian saudara, berwawancara. Nah, unsur lainnya untuk pengembangan keterampilan berbicara ini sebetulnya Anda juga bisa melatih siswa Anda untuk berwawancara. Jadi berwawancara ini merupakan bentuk komunikasi khas ya, karena jarang terjadi ini perubahan peran pelaku komunikasi, yaitu pewawancara dan yang diwawancara. Nah, ini sebetulnya ketika mereka melaksanakan wawancara ini terjadi interaksi antara kedua belah pihak ya, antara si pewawancara dan yang diwawancarai. Ini terjadi komunikasi ya, dua arah, jadi komunikasi dua arah. Ini sangat bagus ya. Jadi kedua-duanya nanti bisa terampil berbicaranya. Nah, bahkan siswa itu bisa dilatih untuk berwawancara. Si A dan si B misal saling berwawancara tadi itu ya, yang satunya mewawancarai, yang satunya diwawancarai ya. Jadi saudara, ini sangat baik Anda lakukan ya. Kemudian saudara berpidato, yang tadi berwawancara ketiga, yang keempatnya unsur penting yang bisa kita kembangkan dalam keterampilan berbicara ini adalah berpidato. Saudara, pada saat kita berpidato, sebetulnya apa saja yang perlu dipersiapkan? Ayo. Kemudian apakah Anda akan menyiapkan naskah? Lalu Anda membuat catatan kecil, atau Anda akan berpidato begitu saja? Saudara, sebaiknya sebelum kita berpidato, siapkan dulu konsep pidato kita. Kecuali pidato secara spontanitas ya. Nah, tapi kalau kita diminta untuk berpidato di dalam acara tertentu misalnya, nah ini Anda harus menyiapkan materi pidato Anda. Oleh sebab itu saudara, Anda sebetulnya sebaiknya membuat naskah pidatonya ya. Nah, materi pidatonya itu Anda cari topik apa yang menarik, topik apa yang akan Anda sampaikan, itu Anda kuasai ya. Nah, tentu saja topik ini, hal yang Anda sampaikan nanti dalam pidato Anda, ya bisa saja Anda sendiri yang menyiapkannya sesuai dengan tujuan pidato tersebut, maupun orang lain yang meminta topik ini yang akan Anda sampaikan misalnya ya. Nah, oleh sebab itu Anda menyampaikan topik sesuai dengan permintaan. Namun demikian,
Anda tetap harus mempersiapkan materi tersebut, tentu saja menyiapkan naskah pidatonya ya. Lalu Anda pun sebetulnya boleh membuat catatan kecil atau kerangka pidato Anda ketika nanti Anda bisa menyampaikan pidato itu dengan lancar, dengan sistematis ya, tanpa banyak embel-embelnya ke sana ke sini sehingga sangat meluas gitu. Yang kita inginkan pidato kita itu bisa bisa fokus begitu ya, bisa menyampaikan topik yang betul-betul kita sampaikan tadi itu. Jadi itulah yang harus kita sampaikan gitu ya. Jadi saudara, berpidato ini sebetulnya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain ya. Nah, berpidato ini sebetulnya tidak perlu ada tanggapan ya. Tapi kalau memang pidatonya berupa misalnya ceramah agama, kemudian diminta Anda untuk menanggapi, ya silakan saja. Tapi pada dasarnya ya kalau pidato ya jarang sekali untuk mendapatkan tanggapan. Jadi Anda adalah sebagai pembicara, orang lain yang mendengarkannya. Kemudian selain itu banyak sebetulnya ya, selain keempat hal tersebut saudara. Jadi tapi unsur pentingnya ada 4 tadi. Apabila Anda ingin mengembangkan keterampilan berbicara pada siswa Anda, yaitu ya menceritakan pengalaman, kemudian menceritakan tokoh, lalu berwawancara, dan juga berpidato. Sebetulnya masih banyak yang lainnya ya, seperti berdiskusi misalnya ya, kemudian juga presentasi misalnya, lalu bermain peran. Nah, kemudian Anda juga bisa ya melakukan hal-hal lain yang akan membuat siswa Anda itu menjadi terampil di dalam berbicara. Jadi Anda harus berinovasi ya, Anda harus kreatif untuk mencari hal lain yang bisa membuat siswa Anda menjadi terampil di dalam berbicara tersebut. Saya yakin Anda mampu untuk membuat siswa Anda nanti menjadi terampil di dalam berbicaranya apabila Anda mampu mengembangkan keterampilan berbicara tersebut. Ya, saudara, saya kira demikian ya hari ini apa yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap Anda bisa membuat rangkuman kembali apa yang sudah saya sampaikan ini tentang pengembangan keterampilan berbicara. Buat dalam bentuk konsep ya, tentang pengembangan keterampilan berbicara. Boleh Anda gabung dengan konsep yang lainnya apabila Anda menemukannya ya, silakan saja. Tidak terpaku pada konsep yang saya sampaikan ini. Oleh sebab itu silakan Anda cari juga referensi yang lain, sumber yang lain, baik itu dari buku maupun dari internet ya, untuk menambah ya pemahaman Anda terhadap bagaimana cara mengembangkan keterampilan berbicara. Oleh sebab itu saudara, saya yakin Anda mampu untuk mengembangkan keterampilan berbicara ini dengan baik, sehingga nanti siswa Anda akan terampil berbicara. Saudara, nanti hasil dari rangkuman Anda tadi, konsep Anda tentang ya pengembangan keterampilan berbicara, silakan dikirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira cukup sekian pembahasan kita pada perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.